Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya akhirnya berhasil menangkap buronan narkoba Alex Bonpis di res area Tol Cikampek, Jawa Barat Selasa dini hari. Alex Bonpis ditangkap bersama keluarganya yang diduga akan melarikan diri setelah diultimatum oleh petugas untuk menyerahkan diri. Alex Bonpis merupakan DPO Bandar Narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara yang menerima sabu dari mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa melalui mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kastranto. Penyidik juga melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan tracing aset. Makanya kemarin bersama-sama dengan teman-teman media juga bahkan masyarakat dilibatkan juga untuk melakukan tracing aset. Nanti perkembangannya penyidik akan menyampaikan hal-hal apa saja yang tentunya didapatkan dan ini menjadi bagian barang bukti ataupun melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan. Saat ini para pelaku diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian terjadi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Mahasiswa yang berunjuk rasa memaksa masuk ke dalam gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Dalam aksinya, massa mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi agar segera menangani aduan dugaan penyelewengan dana bantuan perbaikan rumah bagi warga kurang mampu oleh Basnas Kota Bekasi. Massa menduga adanya tindak pidana korupsi dalam bantuan tersebut. Misalnya anggaran yang dikeluarkan daripada Basnas itu yang melalui informasi yang beredar di media sosial itu yang sebesarnya 17 juta rupiah. Tapi setelah adanya advokasi kepada masyarakat penerima itu hanya 5 juta yang diterima daripada masyarakat tersebut. Itu teman-teman udah uji ke lapangan belum? Udah uji ke lapangan. Karena teman-teman mahasiswa ini juga mengkaji sebelum melakukan aksi gitu. Aksi dilanjutkan dengan membakar keranda mayat yang dibawa oleh mahasiswa. Massa pun meminta pihak terkait transparan dalam penggunaan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang polisi harus dirawat intensif usai bentrok antar mahasiswa IAIN, Palopo, Sulawesi Selatan. 3 anggota polisi jadi korban dalam bentrokan itu. Bentrok antar mahasiswa di kampus IAIN Palopo terjadi usai pemungutan suara pemilihan Presiden BEM. Bentrokan membuat sejumlah fasilitas alami kerusakan, termasuk salah satu sekretariat milik salah satu lembaga mahasiswa. Akibat bentrokan, 3 anggota kepolisian menjadi korban. Salah satunya korban Bribda M. Iqbal, anggota Resmob Polres Palopo, Sulawesi Selatan, harus dirawat intensif di Rumah Sakit Mega Buana Kota Palopo. Bribda Iqbal alami luka lebam di tangan, rahang, dan leher belakang. Laporan pengrusakan penganiayaan secara bersama-sama. Korbannya ini anggota kami. Sekarang anggota itu sementara dirawat di rumah sakit. Lebih lanjut, Kasat Reskrim mengimbau para mahasiswa untuk menjaga keamanan di lingkungan kampus. Polisi juga menyelidiki penyebab bentrokan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang pria nekat mengancam di Mako Polres Tarakan, Kalimantan Utara dengan mengeluarkan kata-kata jihad serta mengancam akan meledakkan sesuatu di Polres. Pelaku diduga gangguan jiwa, lupa ingatan, dan didiagnosa mengidap skizofrenia paranoid. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria mencoba masuk Mako Polres Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu siang. Saat berada di pos, pria tersebut sempat ribut dengan petugas jaga dengan mengeluarkan kata-kata minta tembak dan jihad serta mengancam akan meledakkan Polres. Kemudian pria tersebut melarikan diri dengan meninggalkan kendaraan serta barang bawaan berupa 1 unit koper dan kotak.
Khawatir yang ditinggalkan pelaku adalah bom, satuan penjinak bom dari Brimob Polda Kaltara pun diturunkan untuk mengidentifikasi isi kotak kardus dan koper yang ada di atas motor. Dari hasil identifikasi, isi kotak kardus dan koper ternyata tidak ditemukan barang berbahaya berupa bom. Petugas hanya menemukan buah cempedak dari dalam kotak dan sejumlah pakaian dari dalam koper. Dengan membawa paket yang berupa bungkusan kardus kecil berwarna coklat dan tas koper berwarna coklat. Kemudian memasuki penjagaan SPKT. Kemudian dari pelaku mengeluarkan kata-kata yang memaki-maki petugas sambil meneriakkan kata jihad dan meminta untuk ditembak serta mengancam akan meledakkan Polres Tarakan. Satreskrim Polres Tarakan akhirnya menangkap pria tersebut. Pelaku ditangkap di rumah mertuanya saat beristirahat di wilayah Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa dan lupa ingatan dan didiagnosa mengidap skizofrenia paranoid. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang keseharian bekerja sebagai anak buah kapal tersebut belum mengarah kepada pengikut organisasi terlarang atau terorisme. Kini, barang bukti sepeda motor ditahan di Mako Polres Tarakan dan pelaku sendiri rencananya akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Kusman Kodang, iNews melaporkan. Gempa dengan magnitudo 7,1 mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Gempa bumi hampir dirasakan menyeluruh di wilayah Maluku Utara, namun gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi pukul 13.06 waktu Indonesia Barat dan gempa dirasakan mulai dari Gorontalo, Minahasa, Manado, Tomohon hingga Ternate. Hingga saat ini pemirsa belum ada laporan kerusakan yang diakibatkan oleh gempa.